Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Sehat kan? Semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama ibu Gina Sonia Nasution, atau biasa disingkat dengan GSN. Nah, kali ini ibu mengajar bahasa Indonesia kelas 8, khususnya di kelas kalian. Walau adanya pandemi corona seperti saat ini, yang terpenting kita harus tetap semangat belajarnya. Walau hanya sistem online atau belajar dari rumah, tidak bisa bertatap muka atau datang ke sekolah seperti biasanya. Yang penting kalian harus punya semangat untuk belajar. Tetap semangat anak-anak ibu semuanya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatannya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, adapun kita memakai buku umumnya, buku bahasa Indonesia kelas 8 seperti ini, dan juga buku mandiri seperti ini. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, kalian harus tetap menonton video pembelajaran ini ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi mengenai berita. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berita. Kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur berita. Nah, anak-anak semua sudah tidak asing bukan dengan yang namanya berita? Adapun pengertian berita yaitu bisa kalian lihat semua di video ini, ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Bisa juga sebuah kabar, laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Yang ini menurut Wikipedia. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Biasanya, berita disajikan lewat media cetak atau media elektronik. Media cetak bisa seperti koran. Kalau media elektronik itu bisa di televisi, di handphone, di komputer, di laptop, atau yang lainnya. Dalam sebuah berita, itu harus memiliki unsur-unsur berita. Adapun unsur-unsur berita yaitu dalam bahasa Indonesia biasa disingkat dengan adik Simba. Apa saja adik Simba itu? Pertama, apa? Kedua, di mana? Ketiga, kapan? Keempat, siapa? Kelima, mengapa? Keenam, bagaimana? Tetapi dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan 5W
tambah 1H. Pertama, what. Kedua, where. Ketiga, when. Keempat, who. Kelima, why. Dan keenam, how. Nah, apa saja keterangan dari unsur-unsur tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menunjukkan peristiwa apa yang diberitakan. Biasanya, menceritakan tentang apa isi dari berita tersebut. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menunjukkan situasi atau tempat terjadinya peristiwa. Dalam sebuah berita, harus dicantumkan di mana lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Sebuah berita harus tahu kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, yang keempat, siapa? Digunakan untuk menunjukkan tokoh atau pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, biasanya berita berisikan mengenai siapa yang diberitakan tersebut, baik pelaku maupun korban, agar mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar berita. Selanjutnya, yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menunjukkan penyebab terjadinya peristiwa. Nah, biasanya di sini berisikan mengenai alasan mengapa kejadian atau peristiwa itu terjadi. Yang terakhir, bagaimana? Digunakan untuk menunjukkan proses atau alur peristiwa yang diberitakan. Nah, biasanya ini berisikan kronologi peristiwa itu terjadi secara rinci dengan satu kesatuan yang utuh, agar pembaca maupun pendengar mengerti secara rinci kronologi peristiwa yang diberitakan. Berikut ini contoh berita beserta unsur-unsurnya. Bisa kalian baca di video ini, atau juga bisa kalian baca di halaman 2 dan halaman 3 buku umum bahasa Indonesia. Berikut contohnya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri berita. Adapun ciri-ciri berita yaitu yang pertama, faktual. Faktual merupakan berita yang disampaikan adalah fakta atau sebuah kebenaran, sehingga tidak menimbulkan provokasi masyarakat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, aktual. Aktual adalah berita yang diberikan merupakan berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi, atau peristiwa yang sedang terjadi di suatu daerah. Yang ketiga, seimbang. Seimbang merupakan berita yang disampaikan tidak memihak siapa saja. Contohnya, tidak memihak korban atau pelaku, tidak memihak tersangka atau terdakwa. Dan berita ini tidak memihak siapa saja, sehingga tidak memberikan perpecahan di antara masyarakat yang satu dan yang lainnya. Yang keempat, lengkap. Lengkap di sini maksudnya yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yaitu memuat adik Simba atau 5W tambah 1H.
Berita yang lengkap harus memenuhi unsur-unsur berita. Yang kelima, menarik. Maksudnya, berita yang akan disampaikan harus dapat menarik pembaca atau pendengar untuk membaca atau mendengar berita tersebut. Tulisan yang dibuat formal tetapi tidak monoton, dan judulnya harus dibuat semenarik mungkin. Yang terakhir, jelas. Maksudnya, berita yang disampaikan harus jelas dan tidak boleh setengah-setengah. Berita tersebut harus sesuai dengan peristiwa kejadian itu terjadi. Sampai di sini materi pertemuan kita kali ini mengenai pengertian berita, unsur-unsur berita, dan ciri-ciri berita. Sekarang bisa kalian baca teks berita yang Ibu tampilkan di video ini. Ini dia teks beritanya. Setelah kalian sudah membaca teks berita yang sudah Ibu tampilkan, sekarang kalian bisa mengerjakan 2 soal berikut ini. Jika teks berita tadi kurang jelas, kalian bisa membacanya di halaman 10 dan halaman 11 buku Mandiri.